ni salak saonari di sidongan, tonggi sapo tai tabo. Musim ni salak saonari di sidongan, tonggi sapo tai tabo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dongan-dongan, gimana nih kabar dongan-dongan semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa tentunya semangat terus. Nah, teman-teman semuanya, Mahatma Gandhi pernah berkata nih, kesuksesan itu tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Nah, berhubung kita masih dalam proses pembelajaran hari ini, semoga kita satu langkah lebih maju menuju masa yang akan datang bersama saya Maisaro tentunya dari UIN Sumatera Utara yang akan membahas nih tentang sejarah lagi. Nah, mungkin pekan lalu atau di video yang lalu kita sudah membahas sejarah. Gimana sih sejarah dan kurikulum pendidikan? Sekarang kita akan membahas nih tentang sejarah juga, namun ini sejarah lokal teman-teman, dimana kita akan membahas sejarah kota Parangsinimpuan yang mana merupakan sebuah kota salak, kota pendidikan, dan banyak sekali sejarah yang tercantum di dalamnya. Begitu juga situs-situs yang sangat bersejarah di dalamnya. Mari kita bahas teman-teman. Mungkin teman-teman udah penasaran kan? Oke, mari kita bahas. Oke teman-teman, kali ini kita bertemu lagi di video berikutnya, yang dimana kemarin kita ini udah sempat bahas kan gimana sih pembentukan sejarah dari kurikulum pendidikan dan kurikulum pendidikan, apa hubungannya dan gimana sejarahnya. Nah, setelah itu kita di video kali ini bersama saya Maisaro tentunya. Nah, kali ini saya sendiri dan bersama rekan-rekan saya, karena ini merupakan suatu tugas yang sangat mantap sekali teman-teman. Karena apa? Ini merupakan suatu sumber penelitian tentang sejarah kota, sejarah daerah. Itu merupakan suatu hal yang sangat membanggakan bagi kami sebagai putra-putri daerah. Karena apa? Sejarah kotaku dapat kita bangun untuk meningkatkan kualitas dari putra-putri daerah untuk mencintai daerahnya sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang gimana sejarah kota Parangsinimpuan dan apa saja situs-situs yang bersejarah di kota Parangsinimpuan. Mungkin teman-teman penasaran kan? Mungkin juga dari kita udah pernah sana, namun tidak banyak yang mengetahui sejarahnya dan gimana sih residensi tentang residensi Mandailing Natal dan lain sebagainya. Itu merupakan sangkut pautnya terhadap kota Parangsinimpuan. Nah, mungkin penasaran kan? Yaps, mari kita bahas. Nah, teman-teman sekalian, sejarah kota Parangsinimpuan ini sangatlah signifikansi terhadap perperangan atau Hindia Belanda, di mana kota Parangsinimpuan ini juga disebut sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu. Oke, kita pergi ke asal kata nama kota Parangsinimpuan. Nah, teman-teman tahu nggak sih bahwasanya kota Parangsinimpuan ini dibangun itu Padang Nadimpu, teman-teman. Dimana analoginya Padang itu sama dengan hamparan, nah itu sama dengan di, dan Dimpu itu merupakan dataran tinggi atau tempat yang tinggi. Sebenarnya ini merupakan analogi kita ini. Dapat dianalogikan bahwasanya Padang Nadimpu itu merupakan hamparan luas atau hamparan lumpur luas yang berada di tempat tinggi atau di ketinggian. Nah, seperti yang kita tahu dulu, pada tahun 1821 kota ini dibangun. Sebelum menjadi kota, Parangsinimpuan itu dibangun melalui benteng benteng perlawanan dari Perang Padri pada tahun 1821 yang dibangun oleh Tuanku Imam Melelo. Nah, benteng ini sudah bertahan 1821 dahulunya teman-teman. Nah, pada tahun 1824 sampai 1934 Hindia Belanda itu masuk ke kota Parangsinimpuan dan menjadikan kota Parangsinimpuan ini sebagai pusat pemerintahan teman-teman. Karena apa? Kota Parangsinimpuan ini merupakan suatu tempat yang sangat strategis teman-teman. Ini merupakan jalur darat dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Nah, banyak sekali para pelancong, para pedagang dari berbagai daerah datang ke sini dan menjadikan kota ini sebagai persinggahan teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam residensi. Mungkin teman-teman penasaran kan tentang residensi Hindia Belanda. Nah, tahun 1885 teman-teman, residensi Belanda itu ada. Nah, residensi ini dibangun residensi Tapanuli atau residensi Mandailing Natal dulu sebelum Tapanuli. Residensi Mandailing Natal ini dibangun
pada saat itu yang beribu kotakan Kota Parang Sinimpuan, teman-teman. Nah, di mana juga Kota Parang Sinimpuan ini merupakan ibu kota dari daerah Tapsa, Tapanuli Selatan, dari Siro, Angkola, Bandeng, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada juga yang namanya Residensi Air Bangis. Residensi Air Bangis itu di mana kota Angkola, daerah Angkola, Mandailing sampai Rao itu bisa disatukan di dalam Residensi Air Bangis. Ada juga nih teman-teman 1996 disebut dengan Residensi Tapanuli. Mungkin teman-teman dengar Residensi Tapanuli atau Tapian Naudi itu sangat familiar bagi kita sebagai masyarakat Tapanuli. Nah, di mana Residensi Tapanuli ini di bawah kekuasaan dulunya itu Government Sumatera West Coast. Nah, tahun 1905 itu diubah menjadi di bawah kekuasaan Government Batavia. Ya, teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran juga nih hubungannya terhadap kota ini. Pada tahun itu juga teman-teman, kota ini direbut oleh Belanda dan pahlawan atau veteran dari Tapanuli itu berhasil dipukul mundur dari kota Parang Sinimpuan. Namun, ada yang dinamakan dengan Benteng Hurapan. Mungkin teman-teman tahu ya kan, ini ada hubungannya juga dengan Residensi Tapanuli atau Tapian Naudi ini itu di bawah kekuasaan Government Batavia. Dulunya itu Government Sumatera West Coast. Namun, Government Sumatera West Coast ini diturunkan sebagai residensi. Jadi, tidak menjadi naungan lagi. Nah, kecil-kecil teman-teman, zaman dahulu itu pada zaman dahulu pembentukan Kota Parang Sinimpuan oleh perang Padri atau oleh para orang-orang dari perang Padri gitu. Nah, itu berhubungan dengan mayoritas agama yang dianut oleh Parang Sinimpuan tersebut, itu adalah agama Islam. Nah, sebelumnya juga teman-teman kita angkat sejarah, gimana sih sejarahnya itu kota ini bisa dinamakan dengan kota. Dulunya kan ini kota administrasi. Namun setelah adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 ini dirubah menjadi kota otonom atau daerah otonom, teman-teman, kota Madia, yang mana kota ini bisa berdiri sendiri dengan pemerintahannya. Dirubah dari kabupaten. Dulu ini kan ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Selatan, Angkola, dan lain sebagainya. Namun ini sudah menjadi keputusan dari undang-undang. Itu ada undang-undangnya teman-teman tahun 2001 bahwasanya daerah ini dijadikan menjadi daerah yang berdiri sendiri memiliki pemerintahan sendiri. Nah, ini merupakan tempat yang strategis teman-teman untuk para pedagang dari daerah seperti ini. Saya pernah pedagang ikan dan garam dari Sibolga itu menuju Parang Sinimpuan, menuju Panjambungan, menuju Paluta, baru pulang lagi ke Parang Sinimpuan dan sampai lagi ke Sibolga. Itu merupakan jalur yang sangat strategis teman-teman, di mana juga para perang Padri dulunya itu perang Padri itu digunakan di sungai-sungai teman-teman. Tuanku Imam Lelo sangat berfungsi juga, atau maksudnya sangat berperan penting juga di dalam pembentukan kota ini. Nah, kalau teman-teman tahu Sagung Palgonang itu salah satu dari Tuanku Imam Lelo. Banyak sekali teman-teman situs-situs yang bersejarah. Mungkin teman-teman mungkin nggak sampai sini aja. 1821 itu Parang Sinimpuan itu sudah ada dengan benteng, dan pada tahun 1824 Belanda memasuki kota Sumatera. Itu sangat berarti untuk kita pahami gitu kan. Nah, teman-teman sekalian, tadi kan kita udah bahas tentang sejarah Kota Parang Sinimpuan dan hubungannya dengan Residensi Mandailing Natal, Residensi Tapanuli dan lain sebagainya. Itu ada hubungannya tentang Residensi Hindia Belanda. Nah, kali ini kita akan membahas juga nih tentang apa saja sih situs-situs yang bersejarah di Kota Parang Sinimpuan. Jadi teman-teman cuma tahu saja atau Exizorni, Persari dan lain sebagainya. Namun itu juga merupakan salah satu situs atau situs wisata ya teman-teman. Namun kali ini kita akan membahas situs sejarahnya. Nah, teman-teman kalau datang ke Kota Parang Sinimpuan tidak lupa beli salak ya. Mungkin itu salah satu ikonik dari Kota Parang Sinimpuan ya teman-teman. Namun kalau teman-teman datang nih dari
berbagai daerah atau dari Sumatera Barat, dari Medan dan lain sebagainya, pasti teman-teman akan menjumpai Tugu Perjuangan. Apakah teman-teman tahu? Nah, mungkin tahu ya familiar tentang Tugu Perjuangan Siborang. Bukanlah tugu yang dibangun pada masa Belanda atau masa penjajahan dahulu, teman-teman. Namun tugu ini merupakan tugu sebagai tempat untuk simbiolisasi. Mungkin teman-teman tahu, di setiap daerah itu ada pahlawan-pahlawan yang dibanggakan oleh daerahnya gitu. Baik Imam Bonjol dari Sumatera Barat, Teuku Umar Cutnyadin dari Aceh, dan banyak lagi teman-teman, Singomaraja dari Sumatera. Nah, mungkin itu yang kita tahu ya kan. Namun masih banyak sekali pahlawan-pahlawan daerah yang tidak tercuat namanya. Padahal banyak sekali yang diberikannya kepada kita untuk memerdekakan bangsa ini terus. Nah, ini sebuah bentuk penghargaan untuk dua pahlawan dari Tapanuli khususnya teman-teman, yang bernama Ramses Harahap atau Baginda Katimbang di Laut dan El Hutagalung. Nah, sebenarnya siapa sih dua orang ini? Nah, perlu kita tahu teman-teman bahwasanya 1949 pada masa itu Belanda ingin memasuki Indonesia lagi teman-teman. Nah, terjadi pula di Kota Parangtritis agresi militer kedua. Nah, pada masa itu kedua orang ini menjadi pasukan benteng hitam. Nah, yang dijadikan sebagai mata-mata pergerakan Belanda teman-teman. Nah, di mana pada masa itu Belanda ingin memasuki Kota Parangtritis melalui jalur dari Spirok teman-teman, atau ada juga yang mengatakan dari Sibolga. Nah, itu dia ingin menguasai atau ingin memasuki Kota Parangtritis. Nah, teman-teman juga tahu nih tentang apa sih sabotase spionase. Nah, sabotase spionase itu yang dilakukan di Medan Area sampai Bukit Tinggi. Nah, itu juga ada hubungannya tentang ini. Di mana sabotase dan spionase ini dilakukan dari Medan Area sampai Bukit Tinggi. Dan dua orang ini dijadikan mata-mata untuk melihat gimana sih pergerakan dari Belanda. Selepas dari itu teman-teman, selepas dari itu salah satu pasukan benteng itu kedapatan oleh Belanda sebagai mata-mata yang bermarga topi pada masa itu. Nah, dia tertangkap di belakang rumah sakit bersalin yang ada di Kota Parangtritis. Dan ketika itu juga teman-teman, si Ramses Harahap atau Baginda Katimbang di Laut dan El Hutagalung itu menjadi incaran oleh Belanda teman-teman, karena dianggap sudah membocorkan rahasia atau menjadi suatu apa ya teman-teman, kalau bisa dibilang mata-mata kayak gitu, sebagai orang yang diincar. Nah, sebelum sempat lari, mereka ini sudah tertangkap atau dikepung oleh pasukan Belanda. Dan Ramses Harahap dan Hutagalung ini ditangkap di rumahnya di Jalan Sutoyo, dan Ramses Harahap ditangkap bersama adiknya yaitu Samuel Harahap, yang mana pada masa itu Samuel Harahap itu masih kecil teman-teman, dan dia dilepaskan oleh pasukan Belanda. Yang dibawa itu hanya Ramses Harahap dan Hutagalung. Mereka disiksa dan dibunuh oleh pasukan Belanda dan dibuang jasadnya ke sungai di bawah atau di sungai hitam ya namanya, di bawah sungai yang dikatakan itu sungai Sihitang. Sihitang itu sampai ke air Cibenda. Itu jasadnya itu ditemukan setelah 7 hari atau 1 minggu gitu. Sungguh sadis ya. Bahwasanya dia ingin menyelamatkan negaranya, namun itu tidak berhasil atau tidak menjadi suatu yang membanggakan, namun itu tidak berhasil ketika itu dia dibunuh. Kenapa? Karena ia ingin menyelamatkan negaranya, terkhusus daerah Kepulauan, dan dia gugur di medan perang. Dan inilah dibangunlah Tugu Perjuangan Siborang yang sangat bermakna bagi kita semuanya. Kita perlu tahu banyak lagi teman-teman veteran-veteran atau pahlawan-pahlawan dari Sumatera atau dari Tapanuli khususnya teman-teman, yang sangat berjasa untuk memerdekakan
bangsa ini gitu. Bukan hanya si Singamangaraja teman-teman, namun banyak lagi veteran-veteran yang mungkin tidak tercuat namanya di publik teman-teman. Tapi perjuangan atau pahlawan tanpa jasanya itu cuat di daerah kita. Kita harus mengangkat itu teman-teman. Halo teman-teman, ya Situs. Ini orang yang ada di Sidoan. Yang kedua teman-teman, itu ada namanya pos polisi, ya pos kota polisi atau polisi lingkungan teman-teman. Ini merupakan pos yang dibangun pada masa Belanda. Nah di sinilah teman-teman pusat dari pemerintahan pemerintahan Belanda. Ini gimana sih kok bisa dibilang pada masa Belanda? Itu bangunannya itu seperti bangunan khas Belanda teman-teman. Nah itu seperti arsitektur bangunan Belanda. Salah satunya juga dulu Presiden Republik Indonesia juga pernah berpidato di sana untuk menyemangati para pejuang Tapanuli untuk selalu semangat dan tidak lupa pada saat itu untuk bisa menjadi sebuah pahlawan yang dikatakan sejarahnya gitu teman-teman. Di balik perjuangan itu mungkin banyak sekali pahlawan-pahlawan yang gugur. Salah satunya kalau kita mau lihat kayak mana sih Tapanuli pada masa penjajahan pada masa 1821 awal bulannya 1885 sampai 1934 Belanda itu sudah berhasil mundur dengan adanya benteng Muraba, itu benteng pertahanan terakhir dari Tapanuli teman-teman. Ada juga ceritanya mungkin kita akan membahas di lain hari. Itu menjadi sebuah hal atau sosialisasi yang sangat baik untuk kita sebagai putra-putri daerah mengetahui sejarah. Nah, ini kita bisa lihat di kota Leiden atau museum di Leiden, kota Belanda teman-teman. Kita bisa lihat kayak mana sih kota Paringsi Limpoan di dunia, karena Paringsi Limpoan ini juga 151 tahun itu dijadikan sebagai pusat pemerintahan tiga Belanda di Indonesia. Nah mungkin masih banyak lagi. Tadi kan orang itu atau Kapten Ramses Sarahap dan Hutandalu itu dimakamkan yang Kapten Ramses itu dimakamkan di Jalan Kartini, di mana itu Jalan Kartini itu merupakan Jalan Kartini di mana itu merupakan perkuburan keluarga teman-teman. Selain itu, Hutandalu itu dimakamkan di makam pahlawan yang berada di Kota Padang. Itu ada namanya Taman Bahagia atau Taman Makam Pahlawan. Itu juga sangat bersejarah bagi kita. Di situ kita mengetahui tentang siapa saja pahlawan-pahlawan veteran yang ada di Kota Padang. Nah, selain itu juga ada nih kalau mengenai adat istiadat, suku, budaya itu sangat beragam di Kota Cirebon teman-teman. Dimana Kota Cirebon itu sangatlah beragam dari suku, ras, etnis dan lain sebagainya. Dari Mandailing, Angkola, Batak dan lain sebagainya itu disebut lembur. Nah, dimana ada banyak sekali bagas-bagas gondang di sana teman-teman. Kalau kita masuk ke adatnya, ada bagas gondang Baru, ada bagas gondang Angkola, ada bagas gondang lain sebagainya teman-teman. Setelah ini dijadikan sebagai kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, nah itu juga banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh pemerintah teman-teman. Dari misalnya kantor bupati dari Kabupaten Tapsel itu dipindahkan ke Tapsel di Tapanuli Selatan. Nah, dan ini berdiri sebagai kota teman-teman. Musim ni salak saonari di sidongan, tonggi sapo tai tabo. Musim ni salak saonari di sidongan, tonggi sapo tai tabo.
seorang putra putri daerah. Nah, ini dia kotaku. Gimana sih cerita kotamu? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Jangan lupa juga komentar di bawah. Bye, terima kasih. Jogi-jogi sudah lago-lago, jege-jege sudah jekar-jekar dongan, jogi-jogi sudah lago-lago. Ketabo dongan tu si depu anda, musim ni salak saonari di sidongan, tonggi-tonggi sapo tai tabo. Musim ni salak saonari di sidongan, tonggi-tonggi sapo tai tabo.